Modal kecil, untung besar. Nasi bento 7 ribuan, cuan gede tiap hari. Semua berawal dari sebuah dapur kecil di sudut rumah sederhana. Di sana, seorang ibu muda setiap pagi menanak nasi sambil menyiapkan bekal makan siang untuk anak dan suaminya. Dari kebiasaan itu, muncul sebuah ide sederhana. Bagaimana kalau bekal rumahan ini dijadikan peluang usaha? Suatu hari, ia mencoba membuat ayam katsu untuk lauk. Ayam digoreng renyah, disajikan dengan nasi hangat dan sedikit saus creamy buatan sendiri. Tanpa disangka, anaknya memuji, katanya rasanya seperti makanan restoran Jepang. Sejak saat itu, sang ibu mulai berpikir, jika anaknya saja suka, mungkin orang lain juga akan menyukainya. Namun ada satu hal yang sering membuat banyak orang ragu memulai usaha kuliner, yaitu modal. Banyak yang merasa perlu modal besar, dapur lengkap, dan peralatan mahal. Padahal, semua itu tidak sepenuhnya benar. Dari pengalaman para pelaku usaha mikro, justru banyak yang sukses memulai dari dapur rumah seperti ini. Dengan alat seadanya, tapi niat yang besar. Dari sinilah lahir ide jualan nasi bento katsu harga 7 ribuan. Makanan sederhana tapi tampil menarik, mengenyangkan, dan disukai banyak orang. Bento katsu cocok untuk semua kalangan. Anak sekolah, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga keluarga muda yang ingin makan hemat tapi tetap enak. Dengan modal kecil, bahan mudah didapat, dan proses masak yang singkat, siapapun bisa menjadikannya peluang bisnis menjanjikan. Dalam satu kali produksi, cukup dengan modal sekitar 90.000 sampai 100.000 rupiah, kamu bisa membuat 20 porsi bento. Jika dijual 7.000 per porsi, hasil penjualan mencapai 140.000 rupiah. Setelah dikurangi bahan, gas, minyak, dan kemasan, masih tersisa keuntungan bersih sekitar 30-40 ribu per hari. Angkanya memang tidak besar, tapi bila dilakukan setiap hari, hasilnya bisa menutup kebutuhan rumah tangga. Bahkan banyak yang akhirnya menjadikannya penghasilan utama. Dengan 50 porsi penjualan per hari, keuntungan bersih bisa menembus 2-3 juta rupiah per bulan. Kekuatan dari ide ini terletak pada kesederhanaan. Tidak perlu tempat besar atau karyawan banyak. Cukup konsisten menjaga rasa dan kebersihan. Jika pelanggan puas, mereka akan datang lagi tanpa perlu banyak promosi. Dari dapur kecil itu, usaha kecil mulai tumbuh. Dari hanya beberapa porsi untuk tetangga, kini bisa melayani pesanan online dan catering. Semua berawal dari niat baik dan keyakinan bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan sabar dan tekun. Pada bab berikutnya, kita akan bahas bagaimana cara menyiapkan peralatan dan perlengkapan produksi. Mulai dari alat dapur sederhana, cara memilih yang efisien, hingga tips menghemat modal tanpa mengurangi kualitas. Sebelum memulai usaha kuliner, langkah paling penting adalah menyiapkan peralatan dan perlengkapan produksi. Dari sinilah kualitas dan efisiensi kerja akan terbentuk. Karena tanpa alat yang memadai, proses memasak bisa menjadi lambat, boros waktu, dan hasilnya kurang maksimal. Namun tenang saja, untuk usaha nasi bento katsu 7 ribuan ini, kamu tidak perlu alat mahal atau dapur besar. Semua bisa dimulai dari perlengkapan sederhana yang mungkin sudah ada di rumah. Peralatan utama yang dibutuhkan antara lain. Pertama,
Kompor gas 2 tungku agar bisa memasak nasi dan menggoreng ayam secara bersamaan. Harganya sekitar Rp350.000. Kedua, wajan anti lengket ukuran sedang, cukup untuk menggoreng 4 potong ayam sekaligus. Harganya sekitar Rp100.000. Ketiga, Rice cooker kapasitas 2 liter yang mampu menanak nasi untuk 20 porsi sekali masak. Harga kisarannya Rp250.000. Keempat, pisau tajam dan talenan serbaguna untuk memotong ayam dan sayuran dengan rapi. Totalnya sekitar Rp80.000. Kelima, wadah marinasi bisa dari plastik tebal atau stainless. Digunakan untuk merendam ayam dengan bumbu. Harganya sekitar Rp60.000. Dan terakhir, timbangan digital kecil agar takaran bahan selalu konsisten. Harganya sekitar Rp50.000. Jika dihitung semuanya, total modal awal untuk peralatan dapur mencapai sekitar Rp890.000. Tapi angka ini bisa lebih kecil jika kamu sudah memiliki sebagian alatnya di rumah. Selain alat utama, ada juga perlengkapan pendukung yang perlu disiapkan. Misalnya, kemasan bento plastik sekat 3, sendok garpu plastik, dan stiker label usaha. Kemasan yang menarik sangat penting karena pembeli sering menilai makanan dari tampilan pertama. Untuk menghemat biaya, belilah kemasan dalam jumlah banyak. Satu dus isi 100 kemasan biasanya seharga Rp50.000. Jika membeli secara grosir, harga per kemasan bisa lebih murah dibanding beli eceran. Ini akan sangat membantu menjaga margin keuntungan tetap stabil. Setelah alat dan perlengkapan siap, langkah selanjutnya adalah menata area kerja di dapur agar rapi dan efisien. Pisahkan area mencuci bahan, area memotong, area memasak, dan area pengemasan. Dengan begitu, alur kerja menjadi lancar dan makanan tetap higienis. Pastikan juga semua alat dalam kondisi bersih setiap kali digunakan. Gantilah minyak goreng setelah 2 kali pemakaian agar hasil gorengan tetap renyah dan tidak berbau. Kebersihan menjadi kunci utama agar pelanggan merasa aman dan nyaman membeli produkmu. Dari sinilah pondasi usaha kecil terbentuk. Dengan alat sederhana dan penataan yang baik, kamu sudah selangkah lebih dekat menuju dapur produksi yang efisien. Setelah semua peralatan siap, kini saatnya menyiapkan bahan baku dan resep utama yang akan menentukan cita rasa nasi bento katsu. Di tahap inilah kualitas rasa, kehematan biaya, dan daya tarik pembeli akan bertemu. Karena dalam bisnis kuliner, rasa yang enak dan porsi yang pas adalah kunci agar pembeli datang kembali. Untuk membuat 20 porsi nasi bento, bahan yang dibutuhkan tidak banyak dan semuanya mudah ditemukan di pasar. Berikut bahan utamanya. Daging ayam filet dada sebanyak 1 kg. Tepung serbaguna 150 gram. Tepung panir 150 gram. Telur 2 butir. Garam 1 sendok teh. Lada setengah sendok teh. Dan bawang putih halus 1 sendok makan. Untuk nasi, siapkan 2 kg beras. Hasilnya cukup untuk 20 porsi ukuran sedang. Agar nasi tidak cepat kering, tambahkan 1 sendok makan margarin saat masih hangat. Nasi jadi lebih gurih dan lembut. Langkah pembuatannya sederhana. Pertama, potong ayam filet menjadi ukuran seragam sekitar 70 gram per potong. Jangan terlalu tebal agar matang merata. Kedua, rendam ayam ke dalam campuran bawang putih, garam, dan lada selama 20 menit agar bumbunya meresap. Ketiga, gulingkan ayam ke tepung serbaguna, lalu celupkan ke kocokan telur, dan terakhir balurkan ke tepung panir hingga merata. Diamkan sebentar supaya lapisan tepung menempel sempurna sebelum digoreng. Gunakan minyak panas dengan api sedang. Goreng ayam hingga berwarna keemasan dan renyah. Setelah matang, tiriskan sebentar agar minyak berlebih turun. Kemudian potong ayam menjadi bagian kecil agar mudah disantap dan terlihat menarik saat disajikan di kemasan bento. Untuk saus, gunakan bahan sederhana yang mudah didapat. Campurkan saus tomat, mayones, dan sedikit susu kental manis agar rasanya creamy seperti saus khas Jepang. Jika ingin lebih hemat, kamu juga bisa menambahkan sedikit air panas agar teksturnya lebih ringan namun tetap gurih. Dalam setiap porsi,
Susun nasi di bagian tengah kemasan, letakkan potongan ayam katsu di sisi atas, tambahkan sayur rebus seperti wortel dan buncis di sisi lain, lalu siram sedikit saus di atas ayam. Hasilnya sederhana tapi terlihat menggugah selera. Agar perhitungan tetap efisien, pastikan semua bahan ditakar dengan tepat. Dari total bahan Rp100.000, biaya per porsi hanya sekitar Rp5.000. Dengan harga jual Rp7.000 per porsi, kamu mendapat margin keuntungan kotor Rp2.000 per porsi. Angka kecil ini akan terasa besar jika produksi stabil dan penjualan meningkat. Karena semakin banyak kamu membuat, semakin kecil biaya per porsinya. Itulah yang disebut efisiensi skala kecil. Kunci keberhasilan pada tahap ini bukan hanya rasa, tapi juga konsistensi. Gunakan takaran yang sama setiap kali produksi agar cita rasa tetap stabil. Pembeli akan mudah mengenali rasa yang mereka sukai, dan dari sanalah kepercayaan mulai tumbuh. Setelah perhitungan modal dan keuntungan jelas, langkah berikutnya adalah memikirkan bagaimana cara menjual dan mempromosikan produk agar cepat dikenal banyak orang. Karena dalam dunia kuliner, rasa yang enak saja tidak cukup. Diperlukan strategi promosi yang tepat agar pembeli mau mencoba dan akhirnya menjadi pelanggan tetap. Langkah pertama adalah menentukan target pasar. Untuk produk nasi bento katsu 7.000-an, ada beberapa segmen yang sangat potensial. Pertama, area sekolah dan kampus. Kedua, pekerja kantoran dan karyawan pabrik. Ketiga, pelanggan online di sekitar rumah melalui layanan pesan antar. Setiap segmen memiliki karakter pembeli yang berbeda. Pembeli di sekolah lebih suka makanan cepat saji, murah, dan gurih. Sementara pekerja kantoran lebih memperhatikan tampilan kemasan dan kebersihan. Untuk pasar online, foto produk dan ulasan pelanggan menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan beli. Mulailah dengan menjual di lingkungan terdekat. Tawarkan ke tetangga, teman kantor, atau teman sekolah anak. Gunakan strategi promosi sederhana seperti memberikan 1 porsi gratis untuk setiap pembelian 5 porsi pertama. Cara ini sering berhasil menarik perhatian di awal usaha. Kemudian, buatlah nama brand yang mudah diingat. Misalnya bento kita, katsu nikmat, atau nasi bento hemat. Nama yang singkat dan unik akan lebih mudah diingat oleh pelanggan. Cetak label kecil berisi nama brand dan nomor WhatsApp, lalu tempelkan pada setiap kemasan. Dengan begitu, pelanggan bisa dengan mudah melakukan pemesanan ulang. Jika memungkinkan, manfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Story. Unggah foto produk dengan pencahayaan alami, tampilkan tekstur ayam yang renyah dan saus creamy yang menggoda. Gunakan caption sederhana seperti, bento katsu gurih harga cuma 7.000-an, siap antar ke kantor atau sekolah. Visual yang menarik akan membuat orang penasaran untuk mencoba. Jangan lupa daftarkan produkmu ke aplikasi pesan antar. Banyak penjual rumahan yang kini sukses karena bergabung di platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Caranya mudah, cukup siapkan foto produk dan data usaha, lalu ikuti panduan pendaftaran resmi. Dengan begitu, kamu bisa menjangkau pembeli lebih luas tanpa harus punya toko fisik. Selain promosi online, perhatikan juga pelayanan. Sapa pelanggan dengan ramah dan jaga konsistensi rasa. Pembeli yang merasa dihargai akan lebih mudah menjadi pelanggan setia. Banyak usaha kecil yang bertahan lama karena pemiliknya dekat dengan pelanggannya. Gunakan strategi penjualan bertahap. Misalnya, hari pertama fokus di lingkungan rumah, minggu berikutnya coba tawarkan ke sekolah atau kantor, dan setelah 2 minggu aktifkan promosi online. Dengan cara bertahap, kamu bisa memantau respon pasar dan menyesuaikan jumlah produksi agar tidak rugi. Strategi sederhana tapi konsisten jauh lebih efektif daripada promosi besar tapi tidak berkelanjutan. Karena dalam bisnis kecil, kepercayaan pelanggan jauh lebih bernilai daripada iklan yang mahal. Salah satu kunci utama agar usaha kecil bisa bertahan lama adalah manajemen keuangan yang rapi. Banyak usaha rumahan gagal bukan karena kurang laku, tapi karena pemiliknya tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan dengan jelas. Akibatnya, uang modal, uang pribadi,
dan uang keuntungan sering bercampur. Untuk usaha nasi bento katsu 7 ribuan, prinsip keuangan yang sederhana tapi disiplin sangat penting. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan uang modal dari uang pribadi. Siapkan satu wadah atau dompet khusus untuk keperluan usaha. Setiap kali membeli bahan, mencatat hasil penjualan, atau mengeluarkan biaya gas dan minyak, semuanya harus tercatat di buku kecil atau catatan digital. Contohnya, pada hari pertama kamu mengeluarkan Rp122.000 untuk bahan dan kemasan. Setelah selesai berjualan, hasil penjualan 20 porsi mencapai Rp140.000. Maka, catat bahwa pendapatan bersih hari itu Rp18.000. Meski terlihat kecil, angka ini penting untuk mengetahui seberapa cepat modal bisa kembali dan berapa rata-rata keuntungan harian yang sebenarnya. Langkah kedua adalah membuat catatan stok bahan. Catatan ini membantu kamu mengetahui kapan harus belanja ulang dan berapa banyak bahan yang tersisa. Jika setiap hari kamu menggunakan 1 kilogram ayam untuk 20 porsi, maka belilah ayam 3 kilogram setiap 3 hari. Dengan cara ini, bahan tetap segar dan tidak ada yang terbuang. Langkah ketiga adalah menghitung ulang semua pengeluaran tambahan yang sering terlewat. Seperti gas LPG, minyak goreng, tisu dapur, sabun cuci, atau biaya transportasi. Walau kecil, semua itu memengaruhi total biaya operasional harian. Gunakan sistem sederhana untuk mencatat semua transaksi. Misalnya, satu buku berisi 3 kolom. Kolom pertama untuk tanggal dan keterangan, kolom kedua untuk pengeluaran, dan kolom ketiga untuk pendapatan. Setiap akhir minggu, jumlahkan semua angka agar kamu tahu berapa total keuntungan bersih selama 7 hari. Jika kamu terbiasa mencatat dengan rapi, maka kamu akan lebih mudah membuat keputusan. Seperti kapan harus menambah stok, kapan bisa mulai beli alat baru, atau kapan waktu yang tepat untuk menambah varian menu. Selain itu, jangan lupa menyisihkan sebagian kecil keuntungan untuk dana darurat dan tabungan usaha. Misalnya, dari setiap 100.000 pendapatan, sisihkan Rp5.000 untuk tabungan alat baru. Dengan cara sederhana ini, kamu bisa membeli perlengkapan tambahan tanpa harus mengambil dari modal utama. Disiplin dalam mengatur uang memang tidak mudah, tapi sangat penting. Karena dari sinilah usaha kecil bisa berkembang dengan sehat dan stabil. Dalam dunia kuliner, selera pembeli bisa berubah kapan saja. Karena itu, seorang penjual makanan perlu terus berinovasi agar pelanggan tidak bosan. Begitu juga dengan usaha nasi bento katsu 7 ribuan. Meski menu dasarnya sederhana, ada banyak cara untuk membuatnya lebih menarik tanpa menaikkan biaya produksi secara berlebihan. Langkah pertama adalah membuat variasi rasa. Dari satu resep dasar ayam katsu, kamu bisa menciptakan beberapa varian baru. Misalnya, katsu original dengan saus creamy, katsu sambal pedas, dan katsu keju leleh. Bahan dasarnya tetap sama, hanya saus dan topping yang dibedakan. Biaya tambahan untuk varian ini sangat kecil, tapi nilai jualnya bisa naik di mata pembeli. Langkah kedua adalah menambah variasi lauk pendamping. Misalnya menambahkan telur dadar tipis, sayur capcay mini, atau potongan timun segar. Semua itu bisa memberi kesan porsi lebih besar tanpa menambah banyak biaya. Dengan tampilan lebih berwarna, pelanggan akan merasa puas dan tertarik untuk membeli lagi. Langkah ketiga adalah mengatur tampilan kemasan. Walau harga jualnya hanya 7 ribuan, bukan berarti kemasannya boleh asal. Gunakan kemasan bento sekat 3 yang rapi. Letakkan nasi di bagian tengah, ayam katsu di sisi kanan, dan sayur rebus di sisi kiri. Tambahkan sedikit saus di atas ayam, lalu tempelkan label kecil berisi nama brand dan nomor pemesanan. Tampilan yang menarik akan membuat pembeli menganggap produkmu lebih bernilai. Kamu juga bisa mencoba edisi musiman. Misalnya bento spesial Ramadan dengan tambahan kurma, atau bento anak sekolah dengan bentuk lucu seperti potongan ayam kecil dan sayur warna-warni. Ide-ide sederhana seperti ini membuat produkmu tampak segar di mata pelanggan lama dan menarik bagi pembeli baru. Selain inovasi menu, pikirkan juga cara pengemasan untuk jualan online.
Pembeli sering menilai dari foto produk. Karena itu, ambil foto di tempat terang dengan pencahayaan alami. Tampilkan tekstur ayam yang renyah dan nasi yang mengepul hangat. Gunakan alas polos agar fokus tetap pada makanan. Jika kamu sudah punya pelanggan tetap, cobalah minta masukan langsung dari mereka. Tanyakan rasa mana yang paling mereka sukai dan apa yang bisa diperbaiki. Masukan dari pelanggan adalah ide inovasi terbaik yang sering terlewat oleh banyak penjual. Dengan sedikit kreativitas, usaha kecil bisa tumbuh besar. Karena pada dasarnya, inovasi bukan tentang menambah biaya, tapi tentang memberikan pengalaman baru yang menyenangkan bagi pelanggan. Semakin banyak variasi yang kamu tawarkan, semakin besar peluang pelanggan membeli berulang kali. Dan ketika pelanggan sudah percaya dengan rasa dan kualitas produkmu, mereka tidak akan mudah pindah ke penjual lain. Dan itulah tadi pembahasan lengkap tentang cara memulai usaha nasi bento katsu 7 ribuan. Dari dapur kecil yang sederhana, ternyata bisa jadi sumber rezeki yang besar jika dijalankan dengan niat, kesabaran, dan ketekunan. Tidak ada usaha yang langsung sukses besar. Semua berawal dari langkah kecil yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan takut untuk mencoba, karena setiap rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin, menjaga kejujuran, dan selalu bersyukur atas hasilnya. Buat kamu yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberi inspirasi dan keberanian untuk mulai usaha sendiri dari rumah. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kamu merasa video ini bermanfaat. Tulis di kolom komentar ide jualan apa yang ingin kamu pelajari selanjutnya. Dan tentunya, tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan ide-ide usaha terbaru yang bisa mengubah langkah kecilmu menjadi sumber rezeki besar.